Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamu lil kitabah wa ja'alal kitabu lil qira'ah wa ja'alal qira'atu lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifatu lil ibadah wa ja'alal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliai Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia melimpahkan nikmatnya yang antara lain nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat salat subuh berjamaah di Masjid Zaratul Abrar yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, berdirinya kami di sini akan membaca atau menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul semangat untuk sesuatu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wa asta'in billahi wa la ta'jazan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarullah wa ma syaa fi'lu fa inna law taftahu 'amala syaitan, yang artinya semangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan pada Allah dan janganlah merasa lemah. Dan jika sesuatu menimpamu, maka jangan katakan andaikan saya pasti begini akan pasti begini dan begini. Tetapi katakanlah semua adalah takdir dari Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka amalan syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 6945 dan Ahmad nomor 9026. Isi kandungan hadis. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dalam mewujudkan pilar-pilar penunjang kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan ungkapan yang tertuang dalam sabdanya, semangatlah kalian terhadap sesuatu yang manfaat bagimu. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk bersemangat dalam melakukan hal yang bermanfaat. Lawan dari hal ini adalah melakukan hal yang dapat menimbulkan bahaya doror, juga melakukan hal yang tidak mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jangan sampai kita tenggelam dalam perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas mencakup segala sesuatu yang bermanfaat baik dalam masalah agama maupun dunia. Namun, apabila masalah dunia dan masalah agama itu bertabrakan, yang lebih dahulukan adalah masalah agama. Karena jika masalah agama sudah tercapai, maka dunia pun akan diperoleh. Adapun jika masalah dunia tercapai, namun agama makin jadi lebih rusak, maka nantinya masalah tersebut akan sirna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyentuhkan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak diperoleh kecuali yang ditetap baginya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2465. Di antara makna yang terkandung di dalam sabda Rasulullah SAW adalah Islam mendorong agama agar menganutnya selalu berusaha dengan penuh semangat dan kesungguhan, tidak pernah membenarkan sifat bermalas-malas apalagi meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang di antara kalian yang mencari kayu bakar dan memanggul di pundaknya untuk dijual lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberi ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga semangat kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat tidak luntur di masa tua. Begitu pula semangat kita dalam beribadah tidak akan pernah usang. Walau terdapat uban di rambut kepala, namun tidak akan melunturkan semangat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus bersemangat.
Para jamaah sekalian, sebelum kami menutupkan pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka syukru kama yanbaghi li jala wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin fi kulli makan. Anta syafi la shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.